Karena emang gue dari sekolah, ibarat Bonjer mau acara besar, gue sama Garing udah nyiapin itu dari malam. Kita bawa, bukan ngeremehin ya. Dia ributin STM tetangga lah jatuhnya, musuh kita, anak doya. Itu dia bawa ranting doang. Si Ucok gue nggak tahu apa badannya ada isinya atau ada yang dijagain. Dia baru naik, pantatnya itu dibagi. Oh, sama anak DKI. Itu dibagi dari paha sampai ke pinggang, pinggang sampai pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bonjer 5 True Story. Silaturahmi tanpa batas, lintas generasi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa nih dengan silaturahmi dengan Ambon Bidin, basis Rengseng. Karena banyak yang rekomendasi dari teman-teman untuk segera tampil di Bonjer 5 True Story. Karena kisahnya banyak. Biar nggak makin kepo, biar nggak penasaran, kita langsung aja jumpa, kita langsung sapa dia. Gimana Bang Ambon kabarnya? Sehat Bang. Bang Ambon sekarang sibuknya apa nih Bang? Kerja aja Bang. Kerja di daerah mana Bang? Ekspedisi di daerah Doya. Oh, daerah ekspedisi ya. Bang Ambon nih masuk di tahun berapa Bang? Kita sekolah di 2006. 2006 berarti lulusan 2009? Yes. Oke Bang Ambon, sebelum kita jauh obrolannya, sapa dulu Bang Ambon untuk teman-teman Bonjer 5 True Story. Salam 5 jari. Salam 5 jari. Jiwa Bonjernya nggak hilang ya? Tetap. Nih, Bang Ambon, sebelum masuk Bonjer, nih Bang Ambon SMP-nya di mana Bang Ambon nih? SMP di 105. 105, di daerah mana itu 105? Daerah Kembangan jatuhnya. Daerah Kembangan. Nah, kok bisa masuk ke Bonjer? Itu gimana ceritanya? Apakah emang niat ke Bonjer atau awalnya ngelamar ke sekolah lain dulu? Bukan ngelamar sih, maksudnya jajal ke negeri atau apa? Ngelamar kayak kerjaan yang ngelamar. Coba masuk di STM negeri, cuman namanya kita nggak ini. Oh, namanya kecil. Ya. STM mana itu? STM 1 DKI. Oh, DKI. Pernah nyoba Jawa, berarti ya? Kampung Jawa sama 12 Fluid. 12 Fluid itu ditolak semua? Ditolak semua. Nah, kita nggak inilah. Nggak dapet? Ya, benar. Ini karena emang kurang pinter apa karena Bandung nih? Karena kurang belajar kayaknya. Kurang belajar. Jatuh, jangan dicontoh. Nih, terus kok bisa ke Bonjer? Itu taunya dari mana? Apakah dari ajakan temen atau lingkungan rumah? Kita lingkungan di rumah kebanyakan anak Bonjer pusat juga. Bonjer pusat. Cuman kita punya kawan abang-abangan yang deket, dia sekolah di Bonjer Cabang. Bonjer Cabang siapa itu? Randy. Panggilannya Panggilannya Gareng. Gareng lagi aja. Ini emang berarti masuknya pengampuan ya? Jatuhnya Rengseng. Iya. Berarti 924. Apa yang masuknya 1692? Ya jatuhnya sih 8592. 8592. Nggak jelas juga sih. Tetep jalan masih naik angkot. Soalnya sebelahan sih sama Cabang. Jalan juga bisa, naik angkot juga bisa, tapi rata-rata naiknya M24 kalau nggak salah. M24 Mikrolet. Nah, nih Ambon nih banyak nih di Bonjer nih Ambon, dari Ambon pusat juga ada. Nah, ini disebutnya Ambon siapa sih yang dikenal sama anak-anak nih? Maksudnya yang sering Ambon, ada Ambon Bidin lah, Ambon si Abi. Itu bisa dipanggil Ambon tuh emang kelahiran orang Ambon atau emang hanya panggilan aja? Ya kita punya ada darah Ambon juga. Oh, darah Ambon. Ternyata masih ada darah Ambon. Ambonnya mana itu? Tulehu. Wah, itu tempat-tempat ini lahirnya sepak bola tuh. Mantep Tulehu. Terus dipanggilnya siapa nih Ambon belakangnya yang bener-bener anak-anak ngenalin? Paling anak-anak ya cuman Ambon Cabang doang. Ambon Cabang. Iya. Berarti masuk di era 2006-2009. Nah, masuklah dari Bonjer nih ya kan, kelas 1. Pasti kan namanya ada yang namanya penataran. Kita nggak sempet ngerasain penataran Bang.
Nggak, berarti emang nggak ada tataran waktu zaman itu apa Enggak, gimana? jadi mau di sekolah itu yang deket rumah. Heeh. Karena dulu abang juga ada yang ponakan bokap, ada yang sekolah di Bonjer Pusat dulu. Bonjer Pusat. Cuman dari orang tua nggak ngasih karena sekolah kan begitu. Nah, kita saranin yang di Bonjer Cabang. Beda, bukan beda siswa, ini Triharga. Triharga ya, Karena Triharga dia tahu ini masih satu lingkup sama Bonjer 5, jadi orang tua nggak ngasih. Dia nyuruh kita sekolah yang deket-deket aja. Kayak BIM, Satria, cuman kita udah, bukan juga kita begitu. Emang udah maunya masuk STM. Cuman kita lihat di Bonjer STM siang, ya akhirnya kita masuk pagi aja dah SMK. Oh, berarti SMEA ya? SMEA. Berarti pas penataran tuh jatuhnya emang nggak masuk atau masuk. Karena sempet orang tua tuh sempet nggak ngasih. Nggak ngasih. Oh gitu. Berarti emang nggak sempet ikut ya? Nggak sempet ikut, nggak ngasih penataran. Kan udah masuk Bonjer, dari orang tua juga udah nggak ngizinin awalnya. Terus emang sebelumnya emang Ambon pernah nggak sih emang udah tahu Bonjer atau gimana pas waktu SMP tuh? SMP kita udah pernah ikut juga. Ikut mana itu? Ikut Bonjer. Ikut Bonjer? Dari alumni Bonjer juga, jatuh si veteran apa alumni ya si Garing itu ya. Si Randy itu jatuhnya anak Bonjer juga yang tinggal di Srengseng, jadi gue udah diajak dari dia tuh dari SMP. Oh iya bener-bener. Jadi di lulusan anak-anak tahun 2006 gue masih lulus. Oh 2006? 2006 lulusan anak 2006. Gue ikut sama anak Bonjer tuh ribut di Dan Mogot Pesing. Oh, nih tahu nih. Nih yang anak SMP berarti Ambon itu ya. Emang ada waktu tahun 2006 ada anak SMP, beberapa lah anak SMP itu ada yang ikut. Iya, itu masuk anak-anak Maut, anak Botu. Pokoknya SMP barat lah. Iya. Itu kalau nggak salah bentrok sama anak Jawa tuh waktu lulusan 2006. Oh, berarti emang udah nggak asing lah Bonjer ini nih ya. Berarti udah namanya Ambon ini udah paham lah jalurnya kayak gimana, anak-anak Bonjer itu gimana. Berarti nggak kaget, paling orang tuanya aja yang karena udah tahu sekolahan ribut lah. Iya, sekolah ribut. Nah, terus kan orang tua sempet nggak ngizinin, tetap Ambon kekeh mau sekolah masuk. Berarti di SMEA-nya nih. SMK-nya pagi. Oh, berarti emang nggak jadi ke STM. Nggak jadi. Nah, Bon, masuk ke inian nih Bon, fase kelas 1. Tadi kan berarti nggak sempet ikut penataran. Betul. Berarti kan teman-teman kelas 1 mungkin cuma hanya teman kelas yang baru kenal kali ya. Nah, ada nggak momen kelas 1 yang dimana nama Ambon ini mencuat sampai dikenal mungkin sama abang kelas atau alumni atau apa, itu ada nggak di kisah Ambon nih? Pas kelas 1 momen ternyata momen nih. Karena kan pas penataran nggak ikut waktu itu. Itu di mana Bon? Ceritain Bon. Kalau buat kelas 1, gue cuma tampil di belakang anak-anak aja karena di situ banyak yang tampil, abang-abangan juga di situ. Bukan abang-abangan yang biasa-biasa semua. Oh, orang gila ya. Di zaman 2006 itu emang Bonjer tuh lagi kalau nggak salah lagi gencar-gencarnya ke Dan Mogot. Bener. Yang gue denger tuh emang baru dapat base camp tempat di Dan Mogot pula, yang gue denger dulu. Di Garden di ya. Garden. Nah, betul. Dan gue di situ jatuhnya anak-anak kelas 1 bagiannya tuh bawa BR, tas gitar. Udah gitu nyiapin, ibarat kata nyiapin tas kalau selesai ribut atau mau ribut. Itu bagian anak kelas 1. Ya ibaratnya mau tampil, tapi kalau tuh kelas 1 gue belum masih belum. Cuma hanya sekedar ikut-ikutan aja. Ikut aja, jadi cuma hanya bawa BR nih disuruh sama abang kelas, bawa gitu. Nah, itu kan pas ketika suruh bawa BR gitu, emang Ambon sendiri ngerasa ada rasa ini enggak? Apa emang udah dari SMP udah sering bawa sajam kayak gitu? Pas ketika abang kelas nyuruh, nih bawa nih gitu. Terus jadi mungkin kan namanya BR kan beda dong. Kayaknya betul. SMP ke STM pasti namanya barang-barang gitu kan mungkin lebih besar atau apa BR-nya. Jadi jatuhnya tuh BR itu emang banyak di zaman gua waktu kelas 1 tuh. Abang-abang gua nih si Garing ini, dia yang ngadain BR buat anak Bonjer tuh yang paten-paten, dia lah orangnya. Garing lagi aja. Next si Taundang nih Garing nih. Jadi gua untuk bawa BR itu emang udah nggak ada kayak berat buat bawa BR atau takut ketangkep atau apa gitu ibarat kata. Karena emang gua dari sekolah, ibarat Bonjer mau acara besar, gue sama Garing udah nyiapin itu dari malam, kita bawa, dan itu BR juga
kita kasih buat orang-orang yang kita kenal juga. Karena anak Bonjer rata-rata maling BR juga. BR cakep pasti hilang. Pasti hilang. Banyak juga ya yang kayak gitu. Selain ya kalau dibilang jahil di lapangannya, jahil juga sama ininya juga sama masalah BR ya. Iya, berkata BR harus kita kasih sama orang-orang yang kita kenal, yang dipercaya nih. Pegangan gua nih, BR gua nih. Bonjer juga banyak yang gabung juga dulu. Gitu. Nah, terus ada nggak Bon yang tadi kan Ambon cuma hanya suruh bawa BR, gak? Ini momen yang Ambon nih tiba-tiba ngerasa gue coba mau tampil lah gitu. Terus biar ngerasa nih Ambon nih gue pengen nunjukin nih sama abang-abang. Pasti kan namanya kelas 1 pasti ada rasa kayak gitu. Di Ambon sendiri ada nggak rasa kayak gitu tuh? Ada, siapa juga namanya sekolah di dunia STM, walaupun gua jurusan SMK, pasti kita pengen tampil di situ. Iya betul, apalagi emang 2006 tuh kalau nggak salah 2006, 2007 emang anak-anak paginya yang sering tampil emang anak pagi banyakan. Nah itu kejadiannya di mana Bon? Yang ngerasa bener-bener bentrok pertama kali yang Ambon tampil dah kalau dibilang. Sehingga gua tampil tuh dulu bentrok di Indovision. Indovision daerah Garden berarti. Oh Garden. Berarti di daerah Got kalau nggak salah itu. Iya jatuhnya Indovision situlah. Nah jatuhnya tuh anak-anak udah dapat informasi dari Kenek 92. Emang sering dapat informasi kan dari rata-rata. Iya dia semua cerita begitu. Dia emang zaman 2006 memang Empon tuh belum inian, ya, belum terlalu ramai. Anak-anak yang lokit atau Kenek. Yang biasa kita taikin. Ibarat kata yang cepunya lah cepu. Ini nah, di situ anak Bonjer emang nggak pernah niat mau pulang atau dipegat, enggak. Kita malah sistem kita megat dia orang. Mantek. Dan jatuh di situ berapa orang? Nggak terlalu banyak. Di situ anak-anak pokoknya di depan Division pas banget jalan busway itu baru jadi, Bang. Dia turun dari rel pesing, dia di jalan, di situ anak bentrok. Dan yang bikin anak kelas 3 gua ibaratnya udah bisa tampil sama dia orang, ngedampingin dia orang. Udah bisa dikenal nih ya. Di situ gua asal serobot aja. Oh. Gua nyebrang ke jalur seberang. Posisi kita kalah masa. Cuman sama anak tetap diladenin. Ada alumni juga Excel yang kena. Dia ngepetin. Oh Excel Nabang, betul. Excel Nabang. Dia anak pusat. Dia kayaknya masih sekolah kalau nggak salah kelas 3 di situ. Gua kelas 2. Excel kelas 3 ya, 2006. Dia ngeributin ngepetin sama anak 3 itu bukan ngeremehin ya. Dia ributin STM tetangga lah jatuhnya. Musuh kita. Anak doya. Itu dia bawa ranting doang. Bawa ranting. Dipetin dia jatuh. Akhirnya yang namanya ranting sama BR pasti dia kena topinya. Cuman anak-anak buyar karena di belakang ada buser. Oh, posisinya di belakang ada buser. Zamanan kita tuh yang sering kenal Pamade. Polsek Doya. Itu pasti deh. Kalau ngeliat udah makanannya Pamade emang udah coklat, biru dongker. Emang dia pasti udah pantau. Iya, emang dia tuh yang suka bubarin lah kalau bilang gitu bener waktu zaman itu. Tuh si Excel kena tuh jatuhnya. Akhirnya abang-abangan yang pada setiap stay pada mau turun ngelawan emang kita nggak sempet lari juga, dan anak 3-nya juga nggak sempet lari. Di situ ribut agak lama, cuman karena ada polisi kita celot. Karena polisi ada di pihak kita di belakang. Iya, dibuyar. Siapapun kalau kayak gitu pasti masing-masing. Nah, gue ribut di jalur busway tadi. Arah ke Garden Rail. Karena dulu jembatan belum ada sekat di busway. Belum ada sekat. Gue nyebrang ke kanan karena belakang gue pas putar polisi itu situ. Ada gue nyebrang. Nah, di situ ada jalanan baru dipelur dah berkata. Iya, baru abang-abangan anak pilar juga, anak STM. Ucok namanya. Ucok kalau nggak salah zamannya di Gareng, kalau nggak salah itu di bareng Gareng juga Ucok. Ya, bisa dibilang dia. Pokoknya Ucok, ada anak nabang juga banyak dah. Ibaratnya nggak bisa gue sebutin juga. Dede orang ada di situ, cuman kita emang nggak kayak ngejalanin bener-bener. Cuma ngejalanin pure buat nongkrong aja. Berarti emang itu pertama kali momen tuh ya. Momen yang ngerasa Ambon nih, gue mau nunjukin nih sama abang-abang kelas. Nah, ketika udah dikenal nih Bon sama abang kelas, pasti kan abang kelas
kalau dibilang rangkul ya bahasanya. Betul. Yang rangkul supaya wah ini yang sering tampil pasti itu sering diajak-ajak tuh Bon, kayaknya entah ngalong entah apa itu pernah nggak Bon tuh diajak. Pasti namanya di Bonjer nih kalau yang udah terlihat kalau dibilang wah nih ini nih bibit nih pasti Iya, betul. diajak ngalong. Pernah nggak tuh diajak ngalong ke mungkin selain ke Dan Mogot atau kemana, pernah nggak Ambon pas kelas 1? Kelas 1 gue ngalong pertama itu yang benar-benar pure mau jalan itu kita mau jalan ke Cengkareng jatuhnya. Cengkareng. Jatuhnya apa ya? Pintu 2 apa jembatan 2 tuh jatuhnya, perbatasan lah. Iya. Terminal Cengkareng. Cuman waktu itu anak-anak dari Kalideres kali, terminal Kalideres. Gue jalan start dari top 1 anak-anak. Cuman di P12 di depan KFC tuh abang-abangan tuh sempet mainin anak sekolahan juga yang beda sekolahan. Oh maksudnya ngebajak? Ya gitu. ngebajak. Jatuhnya masih nunggu patas karena ada P12. Ya tim-tim begal. Iya. Tim operasi tim bukan begal lah. Iya, rampok lah, tim nyagar tim nyagar lah bahasanya bener. Dia masuk P12, ada celana abu-abu cuma pakai sweater. Di situ diinterogasi. Ada anak-anak STM-nya dah, abang-abang kelas. Ditanyain namanya si siapa ya? Ucok, Bin, terus Ucok, Bin, Degul, Nduy, wah. Excel, ya tim-tim itu tim-tim kalau menurut gua panutan, Steel. Oh ya, Ternyata Steel gitu. Nah, karena orang ini mencolok di Twitternya, celana abu-abu, periksain KTP-nya, dia ketahuan anak apa ya? DKI 31 apa? 53, benar. Dia sendiri cagar. Akhirnya setelah itu dapat patas di belakang, anak buru-buru naik. Dan gue di situ cuman mantau doang liatin karena abang kelas yang sering aktivitas gitu abang kelas lah. Gue orang belum ada titel ibaratnya. Naik batas. Pergi ke gantung, digantung gue anak-anak pada turun. Separuh pada naik por, gue naik P12. Ternyata anak yang dicagar itu anak gantung. Anak gantung. Dia apalin banget nih. Yang nyagar dia, yang ibaratnya ngototin dia lah. Ada beberapa orang cuma yang diincar sama dia mungkin si Ucok ini. Si Pilar itu abang-abangan. Apa sih dia gue lagi pada naik por. Dia paling belakang. Itu anak gue nggak tahu dari mana datang bawa simbat. Si Ucok gue nggak tahu apa badannya ada isinya atau ada yang dijagain. Dia baru naik pantatnya itu dibagi. Oh, sempat sama anak DKI. Cuman nggak kenapa-napa. Akhirnya di por itu gue pada buyar. Ada veteran, gue lupa namanya siapa. Dia veteran Jawa masuk Bonjer. Anak cabang. Dipetin pakai tas. Akhirnya parangnya jatuh tuh anak cabut. Akhirnya gue dari situ gue nggak lanjutin ikutan anak jalan. Akhirnya gue balik nongkrong di Sanggar jatuhnya depan tongkrongan anak Bonjer. Iya, depan anak Bonjer. Nah ini Bon, kan udah lumayan ngerasain lah ya namanya tadi bentrok kayak gimana, sampai tadi Ambon bilang ada yang dibacok terus segala apa. Mungkin entah barangnya tumpul kali ya, apa dia punya ada isinya. Ada isinya. Nah, ini ngomong isi nih Bon, kan udah dari orang tua awal udah kalau dibilang masih Bonjer nih udah was-was lah anaknya. Terus dari Ambon sendiri emang kekeh. Nah, Ambon sendiri punya nggak Bon isian-isian kayak gitu tuh Bon? Kalau dibilang isian kita nggak pure percaya isian. Nggak percaya. Bener, berarti emang bener-bener lillahi ta'ala ya gitu. Kita jatuhnya ya ribut sehati-hatinya kita aja. Berarti emang pakai strategi lah ya. Berarti nggak hanya ngandalkan kalau dibilang kalau udah punya isian kan biasanya dia udah lost control lah gitu. Ya di Bonjer dilihat nggak ada yang punya karakter yang tampil sendiri. Bener. Kita kompak kerja kompak. Karena emang terkenal waktu itu 2006, 2007 sampai sekitar 2009 emang lagi bener-bener. Yang gue lihat dari alumni sama kakak kelas gue tuh emang dari gue masuk kelas 1, kakak kelas 3, kelas 2 alumni. Emang dia ribut kompak semua. Dia nggak ada yang pakai nafsu. Sistem Bonjer itu bukan untuk ngalahin musuh, untuk bikin lari musuh, enggak. Tapi sistem Bonjer yang gue paham gimana caranya kita ketemu lawan, kita duluan yang mulai atau dia yang mulai duluan,
gimana caranya kita harus menang 1 orang atau 2 orang yang kena dari dia. Gila. Itu prinsip kita. Ngeri Bukan juga. Kalau untuk Menang kalah udah menang biasa. kalah itu biasa. Sistem kita Dapat orang. ya, orang itu kita mau dia orang itu banyak mau apa kayak bonjer, bukan ngeremehin ya jatuhnya. Bonjer kerja tim. Kerja tim. Kita saling percaya. Karena lebih mengedepankan bonjernya waktu itu ya. Betul, kita lebih mengedepan dibanding sekolahan, nama individual. Betul. Kita lihat dari abang-abangan semua. Karena Jadi emang diajarin sama abang-abangannya juga mungkin seperti itu ya. Jadi jangan hanya tampil sendiri. Biasanya kan ada namanya orang tampil sendiri nih, ya kan? Karena wah dia nih gampang dikenal. Tapi kalau bonjer nih emang kalau dibilang orang-orang gilanya banyak sih. Banyak betul, Bang. Di zaman gua banyak. Bener, karena ya itulah kompak tadi ya. Berarti emang bener pure emang ini ya. Emang nggak ada apa sih? Nggak ada isi-isian gitu nggak ada. Itu ya, jadi emang bener-bener ya udahlah kalau kita percaya teman aja betul. Ya, teman sama bener. Nah, nih berarti nih contoh nih Ambon nih berarti nggak ada tuh namanya punya isian-isian karena banyak Mon yang bilang nih Ambon punya inilah gitu. Makanya enggak lah, itu mah gosip aja. Gosip jalanan ya. Nah, Ambon masuk ke kelas 2 nih, Bon. Ya kan? Kelas 2, naik kelas 1 udah abang kelas juga kompak ya. Ya berarti udah yang abang kelas nih, yang kelas 3 tadi udah lulus nih. Udah lulus. Nah, Ambon masuklah kelas 2. Kelas 2 berarti punya namanya junior kelas 1. Ya, nah, itu gimana, Bon? Ketika Ambon udah menjadi ngerasain 1 tahun nih di Bonjer sendiri. Ketika udah punya adik-adik kelas, pasti kan ada rasa tanggung jawab. Terus pas Ambon ikut natar atau Ambon kalau dibilang cuma hanya ngerangkul. Biasanya kan gitu. Di Bonjer pun penataran tuh pasti selalu ada. Kalau di waktu gue jadi kakak kelas atau senior di kelas 2, di situ masa-masa sulit buat Bonjer. Karena orang yang paling dipanutin, yang paling disegenin atau yang mungkin lawan berat untuk anak sekolahan lain tetangga kita, atau STM lain ya. Ya itu lagi masa-masa sulitnya dia. Oh gitu. Jadi masa sulitnya seperti apa tuh? Waktu kelas 2 itu jatuhnya penataran itu anak-anak tuh pada bentrok di lokasinya sekolahan Puri. Ada di Puri itu ada sekolah juga. BM. Ya betul. Di situ benturan, kita turunin di depan sekolahnya, dan BR kebetulan itu kan dari abang-abangan gue sendiri nih yang udah nyiapin BR itu juga, dan BR itu juga ada campur tangan dari gue juga. Jadi anak serengseng itu pure yang bawa BR pada saat ribut. Di situ ada korban pula dari pihak anak sekolahan. Anak BM ya? Ya. Itu gimana, Bon? Bisa sampai ada korban gitu, Bon? Kita ribut dari jam 5 jatuhnya. Jam 5 sore? Jam 5 sore. Menjelang maghrib. Jatuh di situ udah dipisahin sama tentara juga. Di situ kan ada gereja, ada yang jaga iya, juga. betul. Ada sekolah, ada penjara wanita. Penjara wanita, betul. Sempet dilerai sama massa, cuman nggak bisa ketampung. Nggak bisa ketampung dari anak-anak. Karena anak-anak Bonjer lebih banyak. Yang tinggal di sekitar situ lah, ibarat kata. Dari anak pesanggerahannya, dari anak asemnya, lebih banyak anak Bonjer situ ibarat kata. Jadi orang-orang situ dia nggak mau tahu karena udah sering lihat Facebooknya mungkin. Benturan di situ ribut. Ada anak salah satu dari sekolah dia jurusan apa kayak nggak salah pelayaran SPM karena emang betul. SPM dia yang lebih di depan dia lah ibaratnya. SPM emang. Dan itu dia jatuhnya mau benturin nempel depan sama anak. Mau dempet. Emang mereka berani banget. Betul. Dempet emang dia kita akuin. Dan di situ senior gue ini Si Om ini. Siapa nih Om? Om The Max. Sorry namanya dicap. Next kita bakal undang nih Om. Si Om ini ngumpet di sela-sela samping kayak bengkel. Dan dia ngeliat emang patokannya di situ udah ada yang mau dikenain jatuhnya. Karena emang udah target man gitu. Dia maju sampai depan. Si Om ini keluar, anak ini kaget. Itu dibagi. Mungkin kalau pala kita nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi itu anak idiot atau apa. Itu dibagi dari paha sampai ke pinggang. Pinggang sampai pundak. Itu dibagi pakai golok sisir. Itu yang bagi
anak-anak atau si itu? Si Om jatuhnya kan emang ribut dempet. Dempet. Jadi banyak yang mau dikenain sama anak, pas dempet dia agak mundur. Nah, satu orang ini jatuh. Jatuh. Ketika dia mau nyambit batu apa-apa gitu. Dia jatuh kepleset. Dan si Om pun itu yang gua salut sama dia. Karakter dia ribut itu bukan untuk matiin sekolah lain. Gimana tuh maksudnya? Jatuhnya tuh yang gue lihat dari si Om ini, dia bukan untuk membunuh atau menewaskan lawan sekolah kita. Padahal kalau buat yang lain-lain yang sekarang ini yang gue banyak dengar mungkin itu. Banyak yang ya pelewat. Betul. Betul. Nah, gue ambil pelajaran dari dia. Dia hanya ngasih pelajaran atau ngasih tanda ke lawan kita ini. Mungkin kalau pas saat itu kalau udah hilap banget mungkin bisa ya. Bisa. Karena posisi udah jatuh. Ya banyak kemungkinan juga sih kalau ibarat kata orang itu nggak buru anak-anak temennya nempelin, mungkin ini bisa lewat itu anak. Karena anak-anak kita nggak bisa nahan orang lain ibarat kata untuk memuasin diri dia ibarat kata ini dia nih kebetulan ibarat kata si Om bagi teman-temannya nggak ada yang meninggal, emang solidaritas banget. Itu lawan untuk belajar di Bonjer emang awal-awal itu BM ya, SPM-nya emang itu top SPM-nya bagus. Nah, akhirnya ngobrol di sela-sela, nongkrong selesai ribut, gua ambil prinsip dari dia. Gua nggak mau matiin lawan. Kita bukan untuk ngebunuh orang Bonjer, kita hanya memberi pelajaran. Setelah nanti dia ketemu kita, hanya 2 pilihan buat dia. Dia balas dendam karena pernah kita kenain, betul. Atau dia mundur karena dia pernah jatuh. Kata kita. Tuh, gue ambil prinsip dari abang-abangan. Waktu zaman sekolah tuh ya. Betul. Nah, pas kalau nggak salah kejadian setelah itu kasus kan kalau nggak salah ya. Kasus betul. Akhirnya orang yang paling dihormatin di Bonjer ini di masa itu kan emang dia aja udah mentok. Iya betul. Akhirnya dia masuk. Dan habis itu tuh nggak lama itu kan BR itu kan emang BR bikinan anak-anak sereng-sereng banyak lah. Ya pure sih waktu itu si abang-abangan sereng-sereng ini ada yang diciduk lebih dulu. Tempat kita selesai kita ribut dari Puri, kita ada tempat di Taman BPT itu sereng-sereng. Jadi pada ngumpul di situ. Mungkin polisi sekitar itu matokin orang yang dituai di situ. Ada alumni namanya akhirnya dia yang dicari buat narasumber siapa pelakunya, akhirnya dicarilah. Dan situ gua kita sempet salut juga sih sama Om, maksudnya walaupun banyak juga yang dari perkara anak-anak, cuma emang beliau nih hanya dia sendiri. Iya, jadi emang dia nggak mau kalau dibilang ngelibatin anak-anak yang lain. Itu jadi pelajaran juga buat kita, sama ya kita salut lah sama beliau nih. Walaupun banyak sekolah-sekolah lain nih yang dibilang wah om gini, padahal mau belum tentu. Waktu itu emang pure Om sendiri kan. Betul. Emang tapi karena banyak orang yang nggak tahu dia. Betul. Nah pas eranya kalau dibilang tadi Ambon sulit nih karena mungkin sosok seorang beliau ini kan sempat di dalam. Yes. Nah waktu itu ada nggak namanya tuh saling merangkul dari alumni pas di zamanan Ambon nih, apa Ambon pure tanpa alumni udah jarang datang, itu makin kompak atau makin apa tuh Mon waktu itu? Waktu itu alumni nggak ada yang meninggal. Tetap makin kompak karena posisi ya inget si Om ya. Betul. Jadi emang pas kejadian 2007-2008 kalau emang ada misalkan mengaku-ngaku itu bentrok duel sama Om gini, itu mungkin ya kita di sini sebagai klarifikasi juga ya. Jadi emang posisinya Om itu emang lagi di dalam ya. Untuk STM tetangga mungkin dia tahu Om di dalam. Tapi kan kayak yang lain mungkin belum tahu gitu. Padahal mungkin biasanya benturnya bukan wah ini Om, padahal mungkin alumni lain atau pelajar. Jadi gitu. kalau tetangga kayak anak BM, anak Kedoya, mungkin dia tahu Om di dalam. Cuma buat STM yang di luar kayak sekiranya ketemu di jalur dan Mogot lah, mungkin belum tahu lah ya. Belum tahu dia. Mungkin dia akan mikir karena yang tinggi sosok seperti Om ada juga. Banyak. Jadi
bukan kita niat untuk menyombongkan diri atau untuk menunjukkan dada gitu. Jadi emang ini sebagai pelajaran aja bahwa di sini mungkin sisi positifnya kekompakan nih Bon. Di sini sisi ya kekompakan. Singkong ini anak yang nggak pernah mau lepas beres dari badan. Ketika gua buka botol, gua mau siram pakai air keras. Iya posisi ada emang pas udah di ke depan tuh udah ada yang tergeletak. PD-nya itu emang karena jumlah gue emang nggak banyak. 65 orang. Iya.